Angin sore bertiup pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan ringan. Langit yang mulai menguning memantulkan cahaya ke jendela pesantren tempat Gus Ikdam duduk bersila. Di depannya, tumpukan kitab terbuka, namun pikirannya melayang entah kemana. Ada kegelisahan yang tak biasa di dadanya sejak pagi tadi. Tiba-tiba, seorang santri mengetuk pintu. Nafasnya masih terengah-engah, seolah habis berlari dari kejauhan. "Gus, ada tamu dari Ponorogo," katanya dengan nada penuh hormat. Gus Ikdam mengangguk dan bangkit. Langkahnya tenang, namun perasaannya bergemuruh. Sejak subuh tadi, ia merasa ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang besar dan belum pernah ia alami sebelumnya. Di serambi pesantren, seorang lelaki tua dengan jubah hitam duduk bersimpuh. Wajahnya penuh keriput, sorot matanya tajam, tapi menyimpan ketakutan yang dalam. "Gus Ikdam," suara lelaki itu berat, seolah ada beban yang ingin segera dilepaskan, "kami butuh panjenengan di Ponorogo. Ada pengajian akbar, tapi ada hal lain yang lebih mendesak." Gus Ikdam memperhatikan lelaki itu lebih seksama. Ia mengenali logatnya, khas daerah pelosok yang kental dengan budaya warisan leluhur. "Apa yang terjadi?" tanyanya pelan, namun suaranya mengandung wibawa. Lelaki tua itu menghela napas. "Ada sesuatu yang bangkit, Gus. Sesuatu yang seharusnya tetap terkunci." Sekilas, udara di sekitar terasa lebih berat. Burung-burung yang tadi berkicau mendadak sunyi. Para santri yang mondar-mandir di halaman seolah bergerak lebih lambat. "Keris itu," lanjut sang tamu dengan suara lebih lirih, "keris itu sudah mulai mencari tuannya." Gus Ikdam merasakan desir halus di tengkuknya. Kini, firasat yang sejak pagi menghantuinya mulai menemukan bentuknya. Ada sesuatu yang menunggunya di Ponorogo, sesuatu yang ingin menantangnya. Namun, ia tidak pernah mundur dari takdir. "Dengan izin Allah," ucapnya mantap, "saya akan berangkat besok." Di kejauhan, matahari mulai tenggelam, meninggalkan jejak cahaya merah di cakrawala, seolah memberi pertanda akan malam yang panjang. Subuh baru saja berlalu ketika Gus Ikdam menaiki mobil yang akan membawanya ke Ponorogo. Udara masih menyisakan dingin malam, sementara kabut tipis menyelimuti jalanan. Para santri melepasnya dengan doa, namun di antara mereka, beberapa merasa ada sesuatu yang janggal. Seperti ada bayangan gelap yang mengikuti kepergian beliau, tak terlihat oleh mata biasa, tetapi cukup terasa oleh hati yang peka. Sepanjang perjalanan, Gus Ikdam diam, matanya menatap lurus keluar jendela. Bukannya menikmati pemandangan pedesaan yang indah, pikirannya terarah pada kata-kata lelaki tua semalam. "Keris itu sudah mulai mencari tuannya." Kalimat itu terus terngiang, membawa pertanyaan yang belum menemukan jawaban. Tiba di Ponorogo, suasana kota tampak berbeda. Matahari sudah tinggi, tetapi hawa di sekitar terasa berat. Seakan-akan ada sesuatu yang mengintai dari balik bayang-bayang, menunggu waktu untuk menampakkan dirinya. Di halaman masjid tempat pengajian akbar akan digelar, ribuan jamaah sudah mulai berkumpul. Wajah-wajah penuh harap menyambut Gus Ikdam. Mereka datang dari berbagai pelosok, rela menempuh perjalanan jauh hanya untuk mendengar untaian hikmah dari ulama yang mereka hormati. Namun, di tengah lautan manusia itu, sepasang mata menatapnya dengan dingin. Seorang lelaki tua berdiri di sudut, tubuhnya ringkih tapi sorot matanya menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan, bukan sekadar rasa hormat atau kekaguman, melainkan sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap. Gus Ikdam merasakan kehadirannya tanpa perlu menoleh. Ia sudah terbiasa dengan perasaan seperti ini. Ada seseorang di tempat ini yang tidak datang untuk mencari ilmu, tetapi untuk tujuan lain. Langkahnya tetap tenang saat memasuki masjid. Para panitia menyambutnya dengan penuh hormat, mengantarnya ke ruangan khusus untuk beristirahat sebelum pengajian dimulai. Namun, belum sempat ia duduk, seorang pemuda masuk tergesa-gesa. Wajahnya pucat, keringat mengalir di pelipisnya. "Gus," suaranya bergetar, "baru saja ada yang meninggalkan sesuatu di depan masjid." Gus Ikdam menatap pemuda itu dalam-dalam. "Apa yang ditinggalkan?" Pemuda itu menelan ludah. "Sebuah kotak kayu tua, dengan ukiran yang aneh." Hening sejenak, hanya detak jam di dinding yang terdengar. Gus Ikdam berdiri, lalu melangkah keluar. Di depan pintu masjid, sebuah kotak berwarna hitam pekat tergeletak, seolah menunggu untuk dibuka. Ukirannya rumit, berpola seperti sulur yang melilit, dan di tengahnya, terdapat lambang menyerupai mata yang mengawasi.
Saat Gus Ikdam menatapnya, hawa dingin seketika menjalar dari ujung kaki hingga tengkuk. Ia tahu, ini bukan sekadar kotak biasa. Sesuatu di dalamnya sedang menunggu untuk dilepaskan. Matahari tenggelam perlahan, meninggalkan langit merah saga yang berpendar suram. Suasana di sekitar masjid mulai berubah. Angin bertiup kencang, membawa bisikan halus yang sukar dipahami. Lampu-lampu berpendar redup, seperti enggan menyala terang. Para jamaah yang masih bertahan di halaman berbisik pelan, seolah takut mengganggu sesuatu yang tak kasat mata. Di dalam ruangan, Gus Ikdam duduk bersila. Kotak kayu tua yang ditemukan siang tadi kini tergeletak di hadapannya. Ia belum membukanya, bukan karena takut, tetapi karena menunggu waktu yang tepat. Segala sesuatu di dunia ini memiliki caranya sendiri untuk terungkap, dan terburu-buru hanya akan membangkitkan hal-hal yang seharusnya tetap tertidur. Sementara itu, di sudut lain Ponorogo, seorang lelaki tua duduk di tengah lingkaran asap kemenyan. Wajahnya tertutup bayangan, tetapi sorot matanya bersinar tajam. Bibirnya komat kamit, melantunkan mantra dalam bahasa yang sudah jarang terdengar di zaman ini. Keris itu harus kembali kepadanya. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang. Daun-daun kering yang berserakan di luar masjid berputar dalam pusaran kecil, membentuk bayangan samar yang melayang di udara. Gus Ikdam membuka matanya. Ada sesuatu yang bergerak di luar. Seorang santri berlari masuk, wajahnya pucat pasi. "Gus, ada yang aneh di halaman." Orang-orang melihat bayangan hitam melayang di atas masjid. Gus Ikdam bangkit perlahan. Ia merasakan kehadiran sesuatu yang tak seharusnya ada di sini. Langkahnya tetap tenang saat ia menuju keluar. Di halaman, puluhan jamaah berdiri terpaku, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Di atas mereka, di langit yang gelap, sesuatu berputar perlahan. Bukan burung, bukan awan, sebuah benda panjang dan tipis, bersinar samar di bawah rembulan. Keris itu telah terbangun. Sejenak, dunia terasa berhenti. Angin mendadak sunyi. Orang-orang menahan napas. Lalu, dalam sekejap, keris itu melesat ke arah Gus Ikdam. Namun, sebelum mata sempat berkedip, tangan Gus Ikdam bergerak cepat. Ia tak mundur, tak gentar. Dengan satu gerakan mantap, ia mengangkat tangannya dan menahan laju pusaka itu di udara. Udara bergetar, seakan ada dua kekuatan yang saling berbenturan, bertarung dalam dimensi yang tak terlihat oleh mata biasa. Dan dalam ketegangan yang mencekik, keris itu tiba-tiba berhenti. Melayang hanya sejengkal dari telapak tangan Gus Ikdam. Bergetar, berusaha melepaskan diri, tetapi terperangkap dalam kekuatan yang lebih besar. Gus Ikdam menatapnya. Sorot matanya penuh wibawa, lebih tajam dari mata pisau. Lalu, dengan suara rendah yang bergetar di udara, ia berucap, "Siapa yang mengutusmu?" Dan saat itu juga, dari kejauhan, terdengar jeritan panjang. Jeritan seseorang yang baru saja kehilangan kendali atas sesuatu yang telah ia bangkitkan. Jeritan panjang menggema di kejauhan, menggetarkan udara malam yang telah dipenuhi ketegangan. Keris itu masih melayang di depan Gus Ikdam, bergetar hebat seolah berusaha melepaskan diri dari genggaman tak kasat mata yang menahannya. Jamaah yang menyaksikan kejadian ini berdiri terpaku, wajah mereka diliputi ketakutan. Seorang lelaki tua di tengah kerumunan tiba-tiba jatuh berlutut, napasnya tersengal-sengal. Matanya membelalak, seperti menanggung beban yang tak terlihat. Dari bibirnya yang bergetar, terdengar bisikan lirih, "Tidak, ini tidak mungkin." Sementara itu, langit di atas masjid semakin gelap. Awan hitam menggumpal, menelan cahaya bulan. Udara berubah dingin, menusuk hingga ke tulang. Keris itu bergetar semakin keras, lalu tiba-tiba, whoosh, melesat ke udara dengan kecepatan yang sulit diikuti mata manusia. Jamaah berteriak, sebagian merunduk, yang lain berlari menjauh. Keris itu berputar liar di atas kepala mereka, seakan mencari mangsanya. Angin bertiup lebih kencang, menerbangkan debu dan daun-daun kering. Gus Ikdam tetap berdiri di tempatnya. Sorot matanya tajam, wajahnya tetap tenang meski di sekelilingnya orang-orang mulai panik. Dengan langkah perlahan, ia maju ke tengah halaman, kepalanya menengadah, menatap pusaka yang kini berputar seperti badai kecil di langit malam. Tiba-tiba, keris itu berhenti bergerak, menggantung di udara. Suasana mencekam. Lalu, dengan kecepatan mengerikan, pusaka itu meluncur turun, menuju seorang lelaki di antara jamaah. Orang-orang menjerit. Lelaki itu terpaku, tak mampu bergerak.
Matanya melebar, ketakutan mencengkeramnya erat. Namun sebelum mata pisau itu menyentuh kulitnya, sesuatu terjadi. Gus Ikdam melompat. Gerakannya begitu cepat hingga terlihat seperti bayangan yang melesat dalam kegelapan. Dengan tangan kosong, ia meraih keris itu di udara. Duk! Seketika, pusaka itu berhenti. Seperti seekor ular berbisa yang mendadak kehilangan taringnya. Gus Ikdam menggenggamnya erat, telapak tangannya berpendar cahaya redup. Udara kembali hening. Angin yang tadinya menggila kini lenyap seketika. Jamaah yang sempat ketakutan mulai membuka mata mereka, menyaksikan keajaiban yang baru saja terjadi. Gus Ikdam berdiri di tengah halaman masjid, tangannya masih menggenggam keris yang kini tak lagi memberontak. Wajahnya serius. Ada sesuatu yang ia sadari dari pusaka ini, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar ilmu hitam yang dibangkitkan. Dari kejauhan, terdengar langkah tergesa-gesa. Seseorang yang telah lama mengintai malam ini akhirnya terpaksa menampakkan diri. Udara masih bergetar, meski angin telah berhenti dan langit kembali tenang, aura mencekam belum benar-benar sirna. Gus Ikdam berdiri tegak, tangannya menggenggam keris yang kini tak lagi berontak. Cahaya bulan perlahan menyelinap di antara awan, menyorot wajahnya yang penuh kewibawaan. Langkah tergesa-gesa terdengar dari arah belakang. Seorang lelaki tua muncul dari kegelapan, napasnya memburu, wajahnya penuh keterkejutan. Pakaiannya kusut, tubuhnya bergetar seperti seseorang yang baru saja kehilangan kendali atas sesuatu yang telah ia bangkitkan. Berhenti, suaranya pecah, menggema di halaman masjid. Jamaah yang masih bertahan menoleh ke arahnya. Lelaki itu tampak kehabisan tenaga, keringat membasahi dahinya. Namun sorot matanya masih menyala dengan amarah dan keputusasaan. Gus Ikdam menatapnya dalam diam. Ia telah memahami semuanya. Keris ini bukan sekadar pusaka. Ada sejarah yang terikat padanya, ada dendam yang belum terselesaikan. Lelaki itu mengangkat tangannya, jari-jarinya bergetar. Kembalikan, suaranya hampir seperti erangan. Keris itu bukan milikmu. Gus Ikdam tetap diam. Ia bisa merasakan getaran di dalam pusaka itu, jejak niat buruk yang telah ditanamkan selama bertahun-tahun. Sekian lama aku mencari cara untuk membangkitkannya, lelaki itu melanjutkan, suaranya semakin parau. Dan kau, dengan mudahnya menahannya. Kau menghancurkan segalanya. Tiba-tiba, hawa di sekitar berubah. Angin berhembus pelan, membawa aroma dupa yang pekat. Dari tubuh lelaki tua itu, sesuatu mulai merayap keluar, sebuah bayangan hitam yang samar, bergerak seperti kabut hidup. Jamaah yang melihatnya mulai merapat ke dinding masjid, beberapa di antara mereka merapal doa dengan suara bergetar. Lepaskan keris itu, atau aku akan memaksamu. Lelaki itu mengangkat tangannya ke udara, jari-jarinya membentuk sebuah simbol aneh. Bayangan yang keluar dari tubuhnya semakin tebal, menjalar seperti akar yang hendak meraih Gus Ikdam. Namun, sebelum ia bisa menyelesaikan mantranya, Gus Ikdam mengambil satu langkah maju. Apa yang kau cari dalam pusaka ini? Tanyanya, suaranya dalam dan menembus udara malam. Kekuasaan, balas dendam. Lelaki tua itu terdiam, sorot matanya bergetar. Atau kau hanya seseorang yang tersesat di antara masa lalu dan ambisi? Sejenak, bayangan hitam yang melingkari tubuhnya melemah. Seperti riak air yang kehilangan pusarannya. Namun, tiba-tiba ia menggeram. Tidak, aku tak bisa membiarkanmu menghancurkan semua yang telah kupersiapkan. Dengan satu gerakan cepat, ia mengayunkan tangannya ke arah Gus Ikdam. Kabut hitam yang mengelilinginya melesat, berubah menjadi semburan bayangan pekat. Tapi sebelum kabut itu sempat menyentuhnya, Gus Ikdam menegakkan tubuh dan menggenggam keris lebih erat. Bibirnya mulai melantunkan ayat-ayat yang bergetar di udara, menggetarkan tanah di bawahnya. Cahaya keemasan tiba-tiba meledak dari genggamannya. Bayangan hitam yang melayang di udara mendadak bergetar hebat. Suara jeritan panjang terdengar, bergema di seluruh halaman masjid. Jamaah menutup telinga mereka, merunduk dalam ketakutan. Lelaki tua itu mundur selangkah, matanya membelalak. Ini tidak mungkin. Sebuah cahaya membentuk lingkaran di tanah, mengunci energi hitam yang berusaha kabur. Gus Ikdam menatap lelaki itu, suaranya tetap tenang. Sudah cukup. Lelaki itu jatuh berlutut. Tubuhnya lunglai, napasnya tersengal-sengal. Bayangan hitam yang tadi mengitarinya lenyap dalam sekejap, terserap ke dalam pusaka yang kini bersinar lembut di tangan Gus Ikdam. Hening. Lalu, suara azan subuh berkumandang dari kejauhan, membelah malam yang penuh ketegangan.
Gus Ikdam menutup matanya sejenak, membiarkan getaran azan menghapus sisa kegelapan yang masih tersisa di udara. Saat ia membuka mata, lelaki tua di depannya menunduk dalam diam. Ada air mata yang mengalir di pipinya, entah karena penyesalan atau kehilangan yang terlalu besar untuk ditanggung. Azan subuh terus berkumandang, menggema di langit yang mulai memucat. Udara yang tadinya berat kini terasa lebih ringan, seolah sesuatu yang gelap telah tersapu cahaya fajar. Namun, di tengah ketenangan yang mulai merayap, lelaki tua itu tetap berlutut di tanah, bahunya berguncang pelan. Gus Ikdam menatapnya dalam diam. Sorot mata lelaki itu bukan lagi penuh amarah, melainkan kehancuran. "Apa yang kau cari dalam keris ini?" Suara Gus Ikdam terdengar tenang, namun dalamnya menggetarkan jiwa. Lelaki itu mengangkat wajahnya perlahan. Mata yang tadi bersinar dengan ambisi kini hanya menyisakan bayang-bayang penyesalan. "Dendam," suaranya lirih, hampir tenggelam oleh angin pagi. "Dendam yang telah kupendam terlalu lama." Gus Ikdam menghela napas. Ia tahu, tidak ada kekuatan yang bangkit tanpa alasan. Setiap ilmu hitam selalu bermula dari luka yang belum sembuh, dari hati yang menolak melepaskan. Lelaki itu menggenggam tanah di bawahnya, seakan ingin mencengkeram sesuatu yang tak lagi bisa ia miliki. "Dulu, aku hanya seorang santri biasa," suaranya gemetar. "Namun aku dihianati, dihancurkan, aku dirampas oleh orang yang seharusnya menjadi guruku sendiri." Jamaah yang masih tersisa mendengarkan dalam diam. Beberapa menunduk, tak ingin terlibat dalam aib yang hendak terungkap. "Guru yang kau cari balas dendamnya, siapa dia?" tanya Gus Ikdam. Lelaki tua itu menatapnya, air matanya berlinang. "Imam besar di pondok pesantren ini, dulu, dia adalah sahabatku." Suasana mendadak menegang. Beberapa orang saling berpandangan, mencoba memahami apa yang baru saja mereka dengar. "Dan kau ingin membangkitkan kekuatan dari keris ini untuk membalasnya." Suara Gus Ikdam tetap lembut, tetapi mengandung ketegasan yang tak terbantahkan. Lelaki itu mengangguk, lalu menundukkan wajahnya. "Tapi, aku salah. Aku pikir dendamku bisa terbalaskan dengan ini, ternyata justru aku yang hampir binasa." Hening, hanya suara burung-burung pagi yang berkicau di kejauhan. Gus Ikdam mengangkat keris yang masih berpendar cahaya keemasan. Pusaka ini tak seharusnya menjadi alat untuk balas dendam. Ia hanya mengikuti niat yang membangkitkannya. Lelaki tua itu terisak, tubuhnya lemah tak berdaya. "Apa yang harus kulakukan sekarang?" Gus Ikdam memandangnya dengan penuh kebijaksanaan. "Kembali pada Allah. Dendam tak akan membawa kedamaian, hanya menambah luka yang tak berkesudahan." Air mata lelaki itu jatuh, membasahi tanah yang masih dingin oleh embun pagi. Ia telah kehilangan segalanya, ambisinya, kekuatannya, bahkan harga dirinya. Namun, di balik kehancuran itu, ada sesuatu yang lebih penting, kesempatan untuk kembali. Gus Ikdam berbalik menghadap jamaah. "Malam ini kita telah menyaksikan bagaimana kebencian bisa membangkitkan sesuatu yang seharusnya tetap terkunci. Tapi kita juga telah melihat bahwa cahaya selalu lebih kuat daripada kegelapan." Jamaah mengangguk pelan, beberapa di antara mereka masih gemetar, namun perlahan ketenangan mulai menyelimuti. Gus Ikdam menatap langit yang kini mulai terang. "Dan tugas kita bukanlah membalas dendam, melainkan memastikan tidak ada lagi hati yang dikuasai oleh kegelapan seperti ini." Dari kejauhan, sinar matahari pertama muncul di ufuk timur, menyapu sisa-sisa malam yang telah berlalu. Matahari mulai naik, mengusir sisa kabut yang bergelayut di halaman masjid. Udara yang semula dingin kini berangsur menghangat, namun di antara jamaah yang masih bertahan, keheningan belum juga sirna. Semua mata tertuju pada Gus Ikdam yang masih menggenggam keris itu, pusaka yang telah menggemparkan malam sebelumnya. Lelaki tua yang telah kalah oleh ambisinya kini duduk bersimpuh di tanah. Bahunya lunglai, seakan beban bertahun-tahun telah runtuh dari tubuhnya. Tapi ada sesuatu di matanya, sesuatu yang belum terucapkan. Gus Ikdam menatapnya dalam-dalam. Keris ini bukan sekadar senjata, bukan pula sekadar alat balas dendam. Ada sesuatu yang lebih besar yang kau sembunyikan. Lelaki itu terdiam, kedua tangannya mengepal di atas pahanya. Bibirnya bergetar, seakan ada yang ingin ia katakan, tetapi tertahan oleh ketakutan yang sudah lama mengakar. "Sebelum fajar sempurna," lanjut Gus Ikdam, "katakan kebenaran yang selama ini kau pendam. Jika tidak, pusaka ini akan tetap menjadi beban dalam hidupmu." Angin berembus pelan.
Para jamaah menunggu dengan napas tertahan. Lelaki tua itu mengangkat wajahnya. Matanya basah, bukan lagi karena kemarahan, tetapi oleh penyesalan yang dalam. Keris ini bukan hanya warisan leluhur. Ia menyimpan sesuatu yang lebih mengerikan. Gus Ikdam diam, membiarkan lelaki itu melanjutkan. Dulu, di zaman kerajaan, suaranya bergetar, pusaka ini bukan sekadar simbol kekuatan. Ia adalah kunci untuk mengendalikan sesuatu yang tak seharusnya ada di dunia ini. Beberapa jamaah mulai berbisik, kegelisahan mereka semakin terlihat. Ilmu yang kuselami selama bertahun-tahun, lanjut lelaki itu, membawaku pada kebenaran yang terlupakan. Bahwa keris ini dahulu digunakan oleh seorang raja untuk mengikat sesuatu yang tak bisa mati. Suasana semakin menegang, mata Gus Ikdam sedikit menyipit, ia bisa merasakan kebenaran dalam kata-kata itu. Seseorang telah membangkitkannya sebelum aku, lanjut lelaki tua itu dengan suara serak. Dan kini, aku takut sudah terlambat. Gus Ikdam merasakan hawa aneh merayap di udara. Lalu, siapa yang telah membangkitkannya? Tanyanya dengan nada lebih dalam. Lelaki tua itu menoleh ke arah barat, ke hutan di luar desa. Matanya kosong. Dia sudah lama menunggu, lebih lama dari yang kita kira. Tiba-tiba, angin kembali bertiup kencang. Daun-daun kering berputar di udara. Langit yang tadinya cerah kembali meredup, seolah sesuatu yang tak kasat mata sedang bergerak, perlahan bangkit dari tidur panjangnya. Dan di kejauhan, dari balik hutan lebat, terdengar suara. Sebuah tawa lirih yang menggema di antara pepohonan. Tawa itu terdengar lirih, nyaris terbawa angin, namun cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Hawa di sekitar masjid kembali berubah, membawa serta aroma tanah basah yang aneh, seolah hujan telah turun di tempat yang tak terlihat oleh mata. Jamaah yang masih bertahan mulai gelisah, beberapa mundur ke dalam masjid, sementara yang lain menatap Gus Ikdam dengan wajah penuh harap dan ketakutan. Gus Ikdam menggenggam keris erat-erat. Ada sesuatu yang bergerak di balik hutan itu, sesuatu yang bukan manusia. Ia bisa merasakan kehadirannya, sebuah kekuatan tua yang telah lama menunggu saatnya untuk bangkit. Lelaki tua yang bersimpuh di tanah mulai gemetar. Tidak, dia sudah terbangun, bisiknya dengan suara serak. Aku telah membuka jalan baginya, dan kini dia datang untuk mengambil haknya. Gus Ikdam melangkah maju, tatapannya tak lepas dari pepohonan yang mulai bergoyang meski tak ada angin kencang. Suara-suara aneh menggema dari dalam kegelapan. Bukan suara binatang, bukan pula suara manusia. Tiba-tiba, ranting-ranting di tepi hutan patah bersamaan. Dari celah-celah pepohonan, muncul sesosok bayangan tinggi, tubuhnya dibalut kabut hitam yang bergerak seperti asap hidup. Mata merahnya bersinar, menembus gelapnya fajar yang masih malu-malu menyingsing. Jamaah terpekik. Beberapa orang langsung jatuh bersimpuh, mulut mereka bergetar melafalkan ayat suci. Gus Ikdam tak bergerak sedikit pun. Ia hanya berdiri tegak, memandangi sosok itu dengan ketenangan yang tak tergoyahkan. Bayangan itu melangkah ke depan. Setiap jejaknya meninggalkan bekas hangus di tanah. Udara di sekitarnya berdenyut seperti gelombang panas, seakan dunia sendiri menolak keberadaannya. Sekian lama aku menunggu, suara itu terdengar dalam, bergetar seperti angin ribut yang menabrak tembok. Dan kini, akhirnya kau membangunkanku. Lelaki tua yang tadi penuh amarah kini terisak ketakutan. Aku tidak tahu. Diam. Suara itu menggelegar, dan seketika lelaki tua itu terlempar ke belakang, tubuhnya terbanting ke tanah. Jamaah menjerit. Beberapa santri berusaha menolongnya, namun ketakutan membuat tubuh mereka kaku. Gus Ikdam mengangkat kerisnya. Siapa kau? Tanyanya dengan suara tegas. Bayangan itu tersenyum, atau setidaknya, sesuatu yang menyerupai senyuman muncul di wajahnya yang samar. Aku adalah yang pernah ada sebelum kau, sebelum mereka, sebelum semuanya. Ia melangkah lebih dekat. Kau hanya manusia, Gus Ikdam, suaranya mendesis. Dan manusia tidak bisa melawan sesuatu yang tidak memiliki kematian. Angin kembali berputar liar. Langit yang tadinya mulai terang kembali menggelap, seperti fajar ditarik mundur ke malam. Namun Gus Ikdam tetap tegak. Setiap makhluk memiliki batasnya, ujarnya mantap. Dan jika kau telah hidup terlalu lama dalam kegelapan, maka kini waktunya cahaya mengambil alih. Ia menancapkan keris ke tanah. Seketika, cahaya keemasan meledak dari ujung pusaka itu, menyebar seperti gelombang yang menghantam seluruh halaman masjid,
Bayangan itu mendadak terhuyung, suara mendesis keluar dari tubuhnya, seakan cahaya itu membakar sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. "Kau," suara itu terdengar lebih berat, lebih marah. "Kau berani?" Gus Ikdam tetap diam. Tangannya terangkat, membaca ayat-ayat yang menggema di udara, mengisi setiap sudut dengan getaran suci. Langit bergemuruh, tanah bergetar, dan untuk pertama kalinya dalam berabad-abad, makhluk itu merasa sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketakutan. Sebuah jeritan panjang terdengar, menggema hingga ke pelosok desa, dan tiba-tiba, kabut hitam itu mulai pecah.